Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di bab 4 ya, tentang integral, masih dengan pengantar integral tak tentu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang rumus-rumus dasar kalkulus ya. Sekarang saya mau kasih beberapa contoh yang nanti di dalam pembahasannya itu ada sedikit pengantar tentang persamaan diferensial dan masalah nilai awal yang ya itu perlu diperkenalkan di semester ini ya, di semester 2, karena nanti di semester berikutnya kalian akan dapat mata kuliah untuk anak-anak teknik ya, akan dapat mata kuliah persamaan diferensial, atau mungkin ada juga yang namanya berbeda ya, matematika 2, matematika 3 dan seterusnya gitu. Oke, saya akan berikan contoh. Ini refresh ya, karena minggu kemarin saya sudah kasih rumusnya, rumus-rumus dasar integral. Tentukan nilai integral dari ini, integral tak tentu ya, 3x pangkat 5 min 2x kuadrat plus 4x min 8 dx. Nah kemarin kan ada rumusnya bahwa ini bisa kita integralkan satu-satu ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu memenuhi sifat linearitas dalam integral. Jadi ini bisa diintegralkan satu-satu, atau kalau mau langsung juga bisa. Maka ini hasilnya adalah langsung bisa ya. Nah, kalau dalam rumus sebelumnya, kalau ini nilai koefisiennya ini bisa dikeluarkan ya, saya tuliskan saja deh. Misalnya begini, 3x pangkat 5 dx min 2x kuadrat dx, jadi dipisah satu-satu, 4x dx min integral 8 dx. Nah kan ini 3 bisa dikeluarkan gitu ya, minus 2 integral x kuadrat dx plus 4 1 kan ya dx. Atau kalau mau dari sini langsung juga bisa. Ini nilainya adalah 3 dikali ini integral ini pangkatnya ditambah 1 jadi 6 bagi penyebutnya pangkat ditambah 1 ya. Nanti bisa kita coret terakhir belakangan. Dari sini saya lebih mudah dari sini langsung ya. Min 2 x pangkat 3. Oke, penyebutnya 3, terus ini 4, pangkatnya 2 min 8 x, plus c nya belakangan aja. Lalu ini tinggal kita coret, jadi x pangkat 6 per 2 ya, min 2 per 3 x pangkat 3, plus ini juga dicoret, 2x kuadrat min 8x plus c, jangan lupa. Oke, jadi ini adalah nilai dari integral ini. Yang berikutnya, kemarin ada yang bilang Bu trigonometri susah gitu ya. Susah gampang sih kalau biasa mengerjakan, dan yang paling penting adalah menghafal rumus dasar ya. Kemarin ada berapa? 7 atau 8 ya kalau nggak salah, rumus dasar untuk integral trigonometri, fungsi trigonometri. Nah itu kalau dihafalkan insya Allah mudah kok. Intinya kita mengarahkan ke rumus dasar itu aja. Contoh berikutnya, ini saya kasih yang integral, kasih yang trigonometri. Integral cos x per sin kuadrat x dx. Nah kalian perhatikan bentuknya. Ini kan bentuknya bukan tidak ada dalam rumus dasar
integral yang saya berikan sebelumnya kan, di minggu kemarin coba dicek lagi video sebelumnya, ini kan nggak ada. Nah gimana caranya kita ubah bentuk ini menjadi bentuk dasar yang ada rumusnya itu gitu. Nah triknya adalah, jadi ada banyak ya rumus trigonometri itu, integral trigonometri itu yang kita diminta untuk mencari trik-trik itu. Kita harus menemukan trik supaya mengarahkan bentuk soalnya itu ke arah rumus dasar integral gitu. Nah ini bisa saya ubah menjadi 1 per sin X. Ini kan di bawahnya kan sin kuadrat X, berarti sin X kali sin X ya. Jadi saya ubah cos X per sin X dx, sama ya ini ya. Jadi saya pisahkan aja sinnya. Nah ingat bahwa kebalikan ada, jadi kalau dalam matematika itu ada kebalikan, ada lawan ya. Lawan itu kalau dalam bola versus ya. Kalau dalam matematika lawan itu plus, lawannya adalah minus, plus lawannya adalah negatif. Tapi kalau kebalikan, kebalikannya adalah 1/2. Jadi kebalikannya itu gitu. Terus apalagi 2/5, kebalikannya adalah 5/2. Apalagi 1/3, kebalikannya adalah ya 3 gitu. Jadi kebalikan tuh begitu kalau dalam matematika. Kalau lawan tuh begitu. Contohnya ini apa misalnya? Kalau lawan ya, lawan itu negatif 2, lawannya adalah ya 2 gitu. Atau misalnya 1/3, lawannya adalah negatif 1/3, gitu. Jadi angkanya sama, tinggal ditambahkan positif atau negatifnya. Itu kalau lawan. Kalau kebalikan begini ya, ingat baik-baik. Jadi ini, nah kalau dalam trigonometri juga ada kebalikan ya. 1 per sin X, kebalikannya adalah apa? Kosekan ya. Maksud saya gini, keliru. Jadi kalau tadi sudah benar. 1 per sin X itu kan kebalikannya kan sin X ya. Nah 1 per sin X ini tuh sama dengan kosekan X gitu maksud saya. Jadi sin X kebalikannya itu adalah kosekan X gitu maksudnya. Nah kalau kebalikannya cos apa? Kebalikannya apa? Cos kebalikannya kan sepercos. Nah berarti sepercos itu sama dengan sekan X, atau ini sama dengan 1 per cos X gitu maksudnya. Nah kalau tangan X itu kan sama dengan sin per cos. Kebalikannya apa? Kebalikannya ya cos per sin, yaitu kotangen X, yaitu cos per sin. Tulisannya melipir ke sini padahal ada yang gede di sini ya. Tapi ngerti kan ya? Jadi kebalikannya sin itu adalah kosekan, karena kosekan itu adalah 1 per sin. Saya hapus aja lah di sini biar sama kayak di bawahnya. Ini adalah 1 per sin X. Ini kalau habis tempat sini saya coret tuh di dindingnya. Gak bisa dihapus ya. Sepersin X. Kebalikan dari cos adalah sekan X, dan kebalikan dari tangan adalah kotangan X gitu. Nah ini bisa saya ubah
menjadi sepersin apa tadi? Kebalikan sama dengan apa? Kosekan X kali cos per sin. Kebalikan dari tangen ya. Tangen kan sin per cos. Kalau ini berarti kebalikannya adalah kotangan. Kotangan X dx. Nah, coba kalian cek. Ini ada nggak di dalam rumus dasar kalkulus? Rumus dasar integral. Ada ya? Oke. Berarti ini nilainya adalah min kosekan X plus C, jangan lupa. Oke, itu adalah contohnya. Satu lagi saya kasih contoh. Tentukan persamaan kurva fx sedemikian sehingga kemiringan atau gradien ya, atau bahasa Inggrisnya itu slope pada setiap titik yang dilaluinya adalah x kuadrat. Tentukan persamaan kurva fx sedemikian sehingga fungsi dari atau harga ya, atau nilai kemiringan atau gradiennya, slope-nya pada setiap titik yang dilalui oleh kurva ini maksudnya adalah x kuadrat. Ingat waktu di semester sebelumnya bahwa gradien itu atau slope itu apa? Kalau di SMA kan M ya. Kemiringan itu adalah turunan pertama kan ya dari fungsinya. Ya, atau dy per dx atau dfx per dx. Ini ada banyak sekali. Intinya sama sih ya. Ini intinya sama. Beda notasi saja, terserah kalian sukanya pakai yang mana gitu. Jadi nilainya itu adalah x kuadrat. Jadi saya pakai yang ini. dy per dx nya adalah x kuadrat. Kemiringannya adalah x kuadrat. Oke, kemudian tentukan persamaan kurva fx, berarti kita diminta untuk mencari nilai y-nya kan. Jadi ini ya sama kayak ini, dy dx atau ini dfx dx sama aja. Jadi kita diminta untuk mencari fungsinya, kurvanya fx atau y. Maka dy dx sama dengan x kuadrat. Ini dy sama dengan x kuadrat dx ya. Maka ini keduanya saya integralkan, kedua-duanya. Ini ada makhluk ya, cuma kan tidak pernah dituliskan kalau dalam matematika. Ada makhluk di sini satu. Jadi ini integral 1 dy, kemudian integral x kuadrat dx. Jangan bingung ya terhadap operator yang diintegralkan. Gitu. Kalau ini berarti integral 1 dy y, dan ini integral seperti biasa aja, pangkatnya ditambah 1, penyebutnya pangkat ditambah 1 plus
C. Nah, kalian perhatikan bahwa ini adalah fungsi yang ditanyakan. Jadi fungsi ini adalah kurva yang punya kemiringan x kuadrat ya pada setiap titik yang dilaluinya. Nah, karena di sini masih C ya, jadi kan di pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah kita pahami bersama bahwa kalau C itu berarti ada banyak keluarga gitu. Kalau kita misalkan kalau kita gambarkan kurvanya, misalnya ini ya, ini kurva ini. Jadi karena dia keluarga, jadi ada banyak gitu. Sama kurvanya. Gitu ya. Jadi ada banyak kurvanya. Ini semua punya adalah fungsi yang sama gitu. Nah, maka diberikan bahwa kurva tersebut melalui titik misalnya 2,1. Nah, jika dia melalui titik 2,1, maka kalau dalam dalam diagram kartesius ya, 2,1 misalnya, berarti kan dia hanya ada pada satu grafik ya, satu kurva saja, tidak mungkin ada di semua gitu kan. Jadi nanti kita akan jadi kita punya kurva yang definitif, yang mana apakah yang ini atau yang ini gitu. Jadi ini saya substitusikan, ini adalah nilai absisnya, ini adalah nilai ordinatnya, nilai x dan y. Kita substitusikanlah ke sini gitu, karena titik ini kan akan dilalui oleh kurva ini gitu. Coba nanti kita lihat apa yang akan kita dapatkan jika kita substitusikan nilai 2,1. Jadi y sama dengan x pangkat 3/3 plus c. Nilai y-nya adalah 1, nilai x-nya 2 plus c. Dari sini aja kelihatan ya, semua sudah berupa angka kecuali c. Maka nanti yang kita dapatkan adalah nilai konstantanya. 1, 2 pangkat 3, 8. Ini jadikan 3/3, jadi nanti nilai C-nya ini dipindahkan ke sana. Ya. Jadi berapa? Negatif 5/3. Oke, jadi kita dapatkan kurva yang definitif adalah x pangkat 3/3 min 5/3. Oke, jadi ini adalah kurva yang memiliki gradien x kuadrat dan melalui titik 2,1 gitu ya. Kalian perhatikan di awal pertemuan dulu saya sampaikan bahwa anti turunan dari fungsi kurva yang saya gambarkan di sini waktu itu ya, kayak gini. Saya bilang ini fx kurvanya dan saya bilang ini fx areanya, anti turunannya. Dan ini juga kan anti turunannya. Saya integralkan dari fungsi x kuadrat gradien. Jadi dalam hal ini kita punya dua interpretasi ya untuk fungsi anti turunan atau fungsi yang diintegralkan. Hasil dari fungsi yang diintegralkan, fx maksud saya. Jadi kita punya dua interpretasi, satu buat luas atau area, satu untuk kurva yang turunannya adalah gradien gitu. Nah, kalau dalam soal ini dia adalah kurva ya, bukan area. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini
yang ini dan yang ini. Kalian perhatikan ini adalah persamaan, ini adalah namanya persamaan diferensial. Ini yang saya mau kasih pengantar sedikit tentang persamaan diferensial. Ini saya hapus ya. Persamaan diferensial. dy per dx sama dengan fx. Ini adalah persamaan diferensial dan idenya adalah tentukan fungsi fx besar ya, sedemikian sehingga memenuhi dy dx sama dengan fx. Oke, ini fungsi y sama dengan fx ya. Oke, jadi persamaan diferensial itu ini dy per dx sama dengan fx. Idenya adalah menentukan atau mencari fungsi y sama dengan fx, f besar, ini f kecil ya, sedemikian sehingga memenuhi persamaan dy per dx sama dengan fx sama dengan ini. Jadi kita diminta untuk mencari nilai, bukan nilai, mencari fungsi antiturunannya, itu ya, fx-nya. Contoh, x pangkat 4. Maka ya kita berarti mencari fungsi fx-nya. dy sama dengan x pangkat 4 dx. Ini saya integralkan kedua ruasnya. Saya integralkan dengan operator integral, bukan operator, dengan variabel integralnya masing-masing. Ini berarti jadinya y, yang ini integralnya apa? Udah lancar ya, pangkat tambah 1, ini juga tambah 1 plus c. Gampang ya? Iya, kelihatan gampang. Nanti kalau udah ada soal agak sedikit menantang. Nah, di contoh ini namanya nilai awal yang diberikan ya. Jadi tadi kita sudah punya fungsi ini fx, f besar x-nya, kemudian diberikan nilai awal, akhirnya ditemukanlah fungsi definitif dari fx-nya, kurvanya. Nah, ini kan baru masih satu keluarga, masih keluarga kurva ya. Jadi masih ada beberapa. Maka harus diberikan nilai awal supaya ditemukan sama seperti itu tadi gitu. Jadi makanya saya mau lanjutkan dengan masalah nilai awal. Atau kalau dalam buku referensi kalian mungkin pernah baca ya, atau nanti akan baca, namanya initial value problem. Jadi masalah nilai awal. Saya pakai contoh yang lain.
masalah nilai awal, atau saya pakai bahasa Inggrisnya initial value problem. Contoh, misalnya diberikan dy per dx itu masalah nilai awal itu adalah persamaan diferensial yang dia diberikan nilai awal gitu. Jadi ada nilai x dan y-nya ya, nilai x0 dan y0. Nah, ini pada titik jangan bingung 0 dan 1 nilai x yang mana, nilai y yang mana ya, jangan bingung. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0 gitu. Jadi kalau kebalik, nanti kalau kalian tidak memahami itu, nanti kalian akan kebalik, disubstitusikan ke nilai X dan Y-nya gitu. Jadi yang ini adalah nilai X, yang ini adalah nilai Y. Ini seperti biasa kita kerjakan seperti yang tadi. Jadi DY ini supaya mudah kita langsung jabarkan saja. Jadi kalau ada yang seperti ini berarti pangkatnya berarti milik bersama, ya, bukan hanya karena dalam kurung ini 3-nya berarti milik semua yang ada dalam kurung. 2 pangkat 3 kali X pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 X pangkat 3 dx. Ya, kemudian saya integralkan kedua ruas. Oke, saya ubah dulu supaya gampang. Ini langsung diintegralkan nggak apa-apa. Y sama dengan ini seperdelapannya saya keluarkan, integral X pangkat saya jadikan dia pembilang. Ya, ini kan penyebut. Kalau penyebut 1 per X pangkat 3, kalau jadi pembilang berarti pangkatnya adalah lawannya. Kemudian 1/8 kali, ya konsepnya sama, pangkatnya ditambah 1, min 3 tambah 1. Jadi min 2. Terus min 3 tambah 1 juga min 2. Nggak ada X lagi. Sama dengan ini, supaya cantik kita ubah lagi ke dalam pangkatnya jadi positif, jadi dia pindah jadi penyebut ya. 16 X kuadrat plus C. Jadi saya punya rumus kurvanya plus C. Kita punya nilai awal, inisial value-nya Y1 sama dengan 0, tinggal kita substitusikan saja. Pada saat Y-nya 0, nilai X-nya adalah 1. Oke. Kemudian ini berapa? Min 1/16 ya. Benar nggak tuh? Oke, plus C. Jadi nilai C-nya adalah 1/16. Oke. Saya hapus ya. Jadi ini rumus fungsinya adalah 1/16 X kuadrat plus 1/16. Oke, itu pengantar tentang persamaan diferensial dan initial value problem yang nanti kalian akan dapatkan di semester berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya di 4.2, yaitu tentang integral dengan substitusi. Teknik integral ya, dengan substitusi.